Ya, sekali lagi bersama kami langsung dong. Kami. Jadi ini kita bincang terkini episode kedua. Ya, ini spesial ada visualnya. Ada Jopan, kok aku Jiel. Aku Jopan, Jiel, dan juga ada teman-teman kami yang lainnya. Di sini ada Adam, ada Tika ASN, dan Akbil FN yang sudah pernah masuk ke dalam podcast kami. Yeay! Episode ini tadi kayaknya gini gimana kabarnya? Mulai dari Akbil dulu. Akbil gimana kabar Akbil? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Konten juga masih lancar. Alhamdulillah ya. Tika gimana? Gimana apanya? Kontennya ya Event X. Aduh. Event X gimana kabarnya? Tanya. Udah sudah enggak guys, kemarin guys. salah satu member juga promosiin juga loh podcast kami, keren. Salah satu member Event X, mantap. Nah, ya aku suruh. Terus Adam gimana? Adam kabarnya Adam? MLBP gimana? Ya alhamdulillah. Wis. Alhamdulillah ya. Oke, jadi kita di sini mau ngapain, Jil? Ini kita akan membahas yang lagi trending. Sebelumnya episode ini sangat spesial sekali karena ada visualnya. Mantap. Yeay, ada visualnya dong. Tapi kalian tidak bisa lihat. Iya. Yang denger di Spotify nggak tahu kan kalau aku gini-gini. Nggak tahu kan? Nah. kalau aku gini-gini karena nggak tahu. Ya. Kalau yang denger di Spotify mau nonton yang ada visualnya ke channel Akbil FM. Aduh. Ya kan kita collab ya. Ya, kita collab. Kita YouTuber Akbil FM. Ya. Tadi kita mau bahas yang lagi trending di Twitter. Apa yang lagi trending? Apa yang sedang trending Twitter sekarang? Kita membahas tentang bukan yang lagi trending sekarang. Lebih ke yang apa? Yang apa tadi? Dipermasalahkan. Kok Renah sih apa? Banyak yang dipermasalahkan sama orang. Ada ini tadi apa? Ide dari Tika kita membahas tentang Revina. Orangnya kok hilang? Revina itu siapa ya? Aku nggak main Twitter guys. Revina itu dulu itu pacarnya Yonglex. Oh dulu pacarnya Yonglex yang anjay itu lagu anjay. Anjay. Sekarang udah nggak apa-apa sekarang. Ini yang dari tadi kayaknya punya banyak ide ini Tika ini. Kemana Tika? Tik? Dia masih semen di Gunung Lawu. Waduh. Di Gunung Lawu. Dia lagi research untuk argumennya nanti kan dia nggak tahu. Jadi gini. Tentang Revina ini sekarang banyak ya di Twitter. Waktu podcast ini di tag trending nomor 3. Ya. Oh, trending nomor 3. Ya. Trending nomor 3. Oke. Tuh. Kenapa tuh? Mbak Tika? Kenapa Tik? Apa cuy? Revi. Apa ini? Revina. Kenapa nih? Revina Vidi. Kenapa Tik? Ada apa dengan Revina? Pokoknya itu katanya itu tentang bahas gym gitu loh. Jadi dia itu mengeluhkan gitu loh buat cewek-cewek yang punya stretch mark, terus udah kayak pede banget pakai sport bra gitu, terus pakai celana yang pendek, terus dengan nggak tahu keteknya hitam, bokongnya hitam gitu loh, kok pede banget gitu loh, intinya kayak gitulah. Oke. Berarti yang si doi permasalahkan itu kayak misalnya dia tuh orang-orang yang memiliki kekurangan atau apa ya, orang-orang melihatnya kekurangan gitu kan, dia tuh malah
memamerkan gitu istilahnya ya. Maksudnya kok pede gitu loh, gitu lah intinya. Terus kenapa Tik? Kenapa dengan itu? Ada apa dengan itu? Nggak tahu sih. Maksudnya apa gimana sih? Gini, maksudnya menurutmu kenapa emangnya? Kenapa? Gimana menurutmu? Ya tanggapanmu seperti apa dah? Tanggapanku sih, ya aslinya gini loh. Terlepas dari dia ngabarinya di mana gitu, nggak masalah sih dia ngomong kayak gitu. Berpendapat kayak gitu. Cuman ya salahnya dia nge-publish aja sih. Maksudnya dia harusnya ngomong kayak gitu. Kalau nggak di circle-circle yang menurut dia itu satu suara. Kalau enggak, ya udah dipikir dalam hati aja gitu loh. Tapi kan itu kan dia kan pendapatnya dia sih. Bebas dong orang memiliki pendapatnya masing-masing. Ya, tapi Jo, memang kita kan punya kebebasan pendapat. Tapi kalau tempatnya salah sih ntar bakal banyak masalah gitu. Jadi benar sih kalau menurut Atika sih setuju. Jadi kita harus tahu lah kapan kita punya pendapat kita itu yang kayak gitu tuh kemana. Kalau gitu kan kayak yang tadi kan ada masalah. Kata dia cuma kan, kita ke circle-nya kan mungkin gak ada. Tapi kan ya orang-orang kan bebas berpendapat. Kalau misalnya aku bilang jelek ya itu pendapatku. Iya. Terus aku sebarin kan ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Iya sih. Punya. Gimana Dam? Putus-putus Dam? Iya itu. Oke. Kalau tanggapanku ya itu ya pendapat dia gitu loh. Ya mungkin sebenarnya memang benar salah ininya, salah tempatnya. Tapi emang gimana sih? Statement dong. Kenapa kau potong-potong Kok putus-putus? Ini aku doang. Lanjut. Lanjut. Ya udah kayak gitu maksudnya. Ya itu pendapatnya dia gitu loh. Mungkin bisa dibilang kan gini. Orang kalau ngetik sama orang kalau ngomong kan kayak jeda atau nadanya kan beda. Mungkin dia itu tanya kayak gitu tuh tanya. Kenapa sih orang-orang yang punya kayak gini itu bisa memamerkan atau bisa pede gitu. Mungkin dia tanya gitu, bukan kayak sebuah pernyataan gitu loh. Karena kan biasanya kadang-kadang di sebuah ketikan itu beda sama omongan gitu loh. Nadanya beda gitu. Kan siapa tahu. Ya mungkin dia tuh kayak mau pengen tahu gitu loh cara buat bisa jadi percaya diri kayak mereka tuh kayak gimana. Itu udah pasti pernyataan sih. Oh, udah pasti pernyataan. Aku nggak lihat. Soalnya dari tanda bacanya sih. Gak ada tanda tanyanya ya? Gak ada tanda tanyanya. Tidak ada kata tanyanya juga. Emang statementnya itu diupload di mana sih? Instagram dah? Awalnya. Di Twitter. Ini aku tahunya dari apa namanya? Snapgram influencer. Itu Tipang. Sama siapa tadi? Itu Marion Jola, lihat dah. Tuh, cek aja. Gimana kalau pendapat Akbil yang sering mengulik-ngulik kesalahan influencer gimana? Sebenarnya saya belum terlalu mendalami masalahnya, jadi aku kalau ngomong takut salah gitu loh. Tapi kurang lebih kayak gitu sih, Bil. Body shaming. Gitu. Intinya kayaknya ya dari yang aku baca-baca, si Revina ini ya melontarkan pernyataan yang body shaming gitu. Kan tadi ada pantat hitam, ada keteknya hitam, gitu-gitu loh. Berarti emang yang kayak menjadi poin utamanya itu body shamingnya gitu ya? Jadi poin utamanya itu. Oh, bukan masalah dia berpendapat atau enggaknya? Ya kalau pendapat kan emang terserah dia ya, kalau menurutku ya. Kalau body shaming mah semua orang pasti pernah body shaming gitu loh. Pasti sih. Cuman bedanya itu apakah dia mengeluarkan pernyataannya itu kepada orang-orang gitu loh. Tahu tempat aja sih kalau ngomong. Terus mungkin ini kalau dilihat. Kenapa, Dam? Menurutku ada dua output, ada yang menerima dan dia
ada juga yang dia itu body shaming justru masuk down. Iya. Terus juga dari kata-katanya juga bisa jadi sebuah faktor sih, ya kan, dari kata-katanya misalnya. Jangan bilang gemuk, jangan bilang kamu gemuk. Kita juga ada kata ganti lain gitu loh, selain bilang kamu gemuk atau apa gitu kan. Ya, bisa mungkin bilang, kamu makin cantik aja. Itu kan sebenarnya itu kan sarkasme ya. Enggak, itu kan sebenarnya kan sebuah body shaming juga kan. Kamu cantik banget, kamu ganteng banget, kamu urusan ya. Itu kan sebuah body shaming juga kan sebenarnya. Iya. Tapi itu kayak lebih positif gitu loh. Iya, terus juga membangkitkan semangat kita gitu loh. Mungkin yang masalah ketek dan pantat itu ya mohon maaf ya guys. Ya itu mungkin bisa diatur lagi lah gitu loh kata-katanya. Kenapa kok harus keluar huruf-huruf seperti itu di kalimat sebuah influencer gitu kan yang seorang dong, influencer bukan sebuah dong. Influencer seorang. Tapi gini, kita coba cari pembendaharaan kata yang bisa menggantikan kata-kata pantat dan ketek. Apa coba? Coba kita lihat. Ketiak. Ya. Terus apa lagi? Ini di antara lengan dan badan bisa. Di antara lengan dan badan. Ini bro, di antara lengan dan badan ini. Ribet juga ya tadi. Ini guys. Tulang rusuk bro. Tulang rusuk. Jadi biologi. Kan tulang rusuk kan El melihat menangis. Tulang rusuk kan Tika di sini. Tulang rusuk Tika di sini. Hah? Iya kan? Tulang rusuk kan? Iya, nggak tahu lah, tanya Bu El aja lah. Aduh. Tanya Bu El dong. Ini loh. Ngejokes terlalu biologis susah. Susah sekali. Udah yang SMA-nya tidur gak usah. Oh, yang SMA-nya tidur loh. Waktu biologi tidur itu diam aja lah. Iya, kebetulan kita nggak tidur, kita main HP. Iya. Tapi kalau body shaming emang dari dulu memang jadi permasalahan ya. Orang-orang itu banyak yang bermasalah sama body shaming ini. Sebenarnya menurut kalian wajar nggak sih body shaming itu? Itu pernah dibahas Tika, Ding? Kapan? Enggak. Pernah. Menurut kalian wajar nggak sih body shaming itu, orang-orang body shaming itu menurut kalian wajar nggak sih? Itu pernah di storymu ada itu anjay. Di itu ya second. Nah, iya. Kita bahas lagi di sini karena yang nonton story Tika belum tentu dengerin, belum tentu lihat, yang dengerin ini belum tentu tahu story Tika. Menurut kalian gimana, Rek? Menurut kalian gimana? Body shaming itu wajar apa enggak? Apa dulu nih? Akbil. Boleh berbicara panjang lebar, boleh. Bebas. Adam guys. Iku siap Adam. Enggak loh. Yo, kalau berbagi dari aku ya. Akbil mulai. Jadi lebih ke kan tiap orang juga buat mau dengerin atau enggak kan. Tapi kan bahaya. Memang yang diambil dari yang nerima omongan itu ntar gitu. Dia termotivasi atau dia bakal lebih ngedrop dan frustasi gitu. Tapi kan terkadang kita perlu kayak gitu biar orang itu sadar gitu. Karena kita care sebenarnya kayak gitu. Ya. Kan kadang juga ada orang yang kita kasih dianya dan nggak berubah. Makanya kita rada kayak cara yang itu kayak ya body shaming tadi biar kita berharap yang terbaik gitu. Bukan berniat buat nurunin derajat dia. Oke. Dari Tika gimana, Tik? Tik, jangan kau mute itu mic-nya, Tik. Udah. Ya, pertama kalau orang body shaming sih nggak masalah sih aslinya. Wajar aja kalau orang itu body shaming ke orang. Cuman ya bedanya penyampaian aja sih.
Cek gini dulu ya. Wajar kalau orang body shaming ke orang. Emang orang body shaming ke apa? Hewan. Benda mati. Kan hewan juga punya body. Ya tapi hewan nggak kepikiran. Aku kemarin diomongin gendut sama orang ini. Kan nggak gitu dong. Tapi terlepas dari itu salah apa enggak kan? Enggak salah dong. Iya wajar emang body shaming, betul. Ya. Betul kata Adam tadi, bisa memotivasi dan juga bisa. Ya itu betul juga, tergantung penyampaiannya juga. Kalau misalkan penyampaiannya, bro gendutan bro atau apa gitu kan, biar memotivasi gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Kalau jawaban gimana jawab? Wajar aja. Menurutku ya sama sih guys. Ya sama ya body shaming ya, wajar ya. Orang pendapatnya orang masing-masing kan juga ada yang bilang banyak lah A, B, C, D, F, G dan sebagainya gitu loh. Ya itu ya pendapat mereka gitu loh. Ya tergantung cara penyampaiannya gimana. Kalau misalnya penyampaiannya baik, terus niatnya buat memotivasi ya itu bisa membangun membangun atau istilahnya orangnya orang yang di body shamingnya itu termotivasi gitu loh buat menjadi lebih baik gitu. Terus juga kalau misalnya memang penyampaiannya salah dan dia tidak ada niat buat, kalau saya memang mau niat menjelekkan ya itu yang salah. Body shaming yang salah ya itu. Oke, kalau menurutku ya body shaming ini ya memang nggak bisa dihindarkan karena kita punya body. Itu. Tapi yang bisa kita hindarkan itu yang bisa kita hindarkan itu perasaan kita kalau diomongin gitu sama orang. Misalkan gini, ketersinggungan kita yang bisa kita hindarkan. Misalkan kok lebih gendutan. Nah, itu misalkan kalau misalkan kita positif aja, kita nggak tersinggung gitu ya. Ya bisa kayak mungkin saya lebih bahagia seperti ini atau gimana, atau kemarin kurang makan, kurang gizi, atau aduh nggak jadi terlalu bahaya. Santai. Aduh. Tapi memang apa ya, nggak bisa dihindarkan sih. Yeah. Emang si Revita apa Revina tadi? Revina. Emang dari dulu si Revina itu nggak sih sering mengeluarkan pendapat yang bikin orang-orang apa ya bertentangan gitu loh. Contohnya ada kok dulu sumpah tapi aku lupa. Jadi aku tahu si ini tuh nggak dari dong gitu loh. Kayak dari yang kasus saat ini gitu tuh. Pokoknya ada lah kasus dulu. Lupa tapi aku. Oke. Yang mau dibicarain lagi tentang topik ini, kalau nggak ada kita akan beralih topik yang tidak kalah gegernya di dunia maya. Apa nih? Kita akan membahas anjay. Lewat Pak Anjay. Ya bagi kalian, bagi dia mungkin Adam, Tika, Abel yang punya unek-unek atau apa yang sedang dipikirkan ketika anjay itu menjadi sebuah permasalahan bisa dikeluarkan di sini. Gimana menurut kalian, kayak gimana dengan kasus ini gitu loh? Ya kasihan pembadminton yang terkenal itu loh. Waduh. Aku tahu itu. Aku tahu meme-nya. Dia harus ganti nama coba. Kevin SA. Iya, Kevin SA, bukan saya Anjay ya. Aduh. Udah pada lihat klarifikasinya itu Lutfi? Sepertinya absurd ya, jadi kita nggak lihat. Penting. Gini loh kalau menurutku ya, kan dia itu yang bahas gitu kan, dia itu yang ngangkat kasus permasalahan atau mempermasalahkan yang dilarangnya anjay gitu kan, kata-kata anjay itu kan dia yang ngangkat, dia yang sebenarnya dia yang apa sih memperbesarkan lah ya itu kan.
Dan waktu dia bikin klarifikasi itu dia malah kayak udah angkat tangan gitu loh. Di klarifikasi itu kan dia kan ngomong kalau misalnya dia sudah tidak mau mempermasalahkannya lagi, sudah tidak mau sudah tidak mau membahas-bahasnya lagi. Jika kalian atau ada instansi yang ingin membahas tentang Anjay itu jangan bahas ke saya memberikan ini kepada lembaga-lembaga yang berpihak. Kan itu istilahnya kayak gini loh. Kamu yang mulai gitu loh, kok kamu nggak mau bertanggung jawab, itu sih. Kan istilahnya dia yang ngangkat, ya harusnya dia yang bertanggung jawab dong. Ibaratkan gini, kalau misalnya ada seorang gitu kan, misalnya aku menemukan sebuah inovasi atau apa gitu kan, terus nanti aku jadi terkenal, terus ya itu kan tanggung jawabku kan. Maksudnya itu ya selama apapun itu, selama aku hidup ya itu tanggung jawabku. Nah sedangkan dia ini kayak dia yang nemuin kasus ini, dia memperbesarkan masalah ini, tapi kok dia ujung-ujungnya nggak mau tanggung jawab gitu loh sebenarnya. Iya. Anehnya di situ ya sih. Dia tuh nggak mau tanggung jawab lagi gitu loh, kan aneh. Dia yang ngangkat, dia nggak mau tanggung jawab. Oke, yang lain mungkin ada unek-unek tentang keanjayan ini. Dan gimana? Nggak penting gitu loh sebenarnya Anjay. Dia tuh sarjana loh dia tuh. Psikolog kan? Sarjana apa sih? Psikolog. Oh iya, oh iya deng. SPSI kan, bukan PSSI loh guys. Beda. Ya, lucu sekali Anda. Apresiasi yang sangat mantap Tika, keren. Respect. Gimana Jamtik Bill? Masa depannya Akbil sih, tau nggak sih? Kenapa anjir? Yang masalah RCTI, dia hanya masalah streaming. Ya itu habis ini kita anjay dulu kita. Kita beranjay-anjay dulu kita. Gini, komentar deh Anjay gimana? Komentar Anjay. Siapa dulu? Bill, kamu dulu Bill. Akbil yang sudah menonton klarifikasinya secara full, terus membuat video tentang klarifikasi. Sama Akbil belum diangkat nih di YouTube-nya nih. Sudah bro. Anjay, yang Anjay. Akbil sudah upload Anjay klarifikasi. Yang klarifikasi kan, yang Anjaynya kan dia belum ngangkat. Soalnya aku nggak seberapaan loh. Awalnya bodo amat kan, tapi kok makin lama. Makin lama kok kayak makin jauh, makin aneh gini terus dan disetujui sama KPAI itu. Iya, kamu nggak tahu kalau disetujui, bukan disetujui dong. Bukan KPAI ya, Komnas PA. Bukan KPAI, bukan Komnas PA. Bahaya ini kita salah ini, aduh kena nanti kita, aduh ngeri. Ayo Akbil gimana? Siap-siap klarifikasi ya. Waduh. Ya guys, saya klarifikasi guys, saya salah sebut. Ya benernya gue ngapain masalah kata anjay, padahal kan katanya kan dia bilang anjay itu bisa konotasinya negatif atau positif ya kan. Apa bisa salah tafsir katanya bilang gitu kan. Terus ya kalau misalkan emang anjay konotasinya negatif, kalau menurut kalian gimana? Betul. Anjay. Maksudnya kan biasa sih. Kalau marah misalkan ya langsung anjing atau bangsat kan langsung gitu sih. Kalau anjay kan biasanya malah konotasinya malah ya memuji anjay, keren, anjay mabar, anjay apa gitu kan. Anjay mabar bisa tuh kan, itu udah kayak apa ya? Kayak gitu, aduh, gak ngerti lah. Kayak aneh gue. Apa? Cari masalah toh biasa, cari engagement. Yeah. Bener sih, sepakat. Tika gimana Tika? Tapi setelah Akbil ngomong ini, katanya ini, aduh, kayaknya ada yang mau dikeluarin lagi nih. Ayo, Bil. Sampaikan Bil. Lupa. Kalau aku sih lebih ke aja sih. Kan Anjay itu kan katanya kan nggak ada di KBBI, ya nggak sih? Ya nggak sih? Maksudnya nggak ada arti yang jelas gitu loh, ya kan? Nah, maksudku juga kata-kata lain tuh juga apa ya? Ya pasti kedepannya itu bakal ada kata-kata yang gak jelas juga gitu loh, yang gak ada artinya di KBBI. Dan menurutku bukan hal apa ya? Kalau kata yang gak ada di KBBI itu bukan hal yang harus
diperdebatkan gitu loh, karena itu ngalir kan, dan itu jatuhnya kan informal kan, pasti. Iya. Ya, gitu juga sih, sama kayak tadi Abdul juga. Oh nggak sama kayak aku dong. Apa? Apa? Kan nggak tahu pendapatnya dulu. Aku udah ngomong panjang lebar tadi, dia bilang nggak tahu pendapatnya. Memang terus lanjut dah. karena pendapatnya tidak mutu. Karena pendapatnya tidak bermutu. Kita skip. lanjut dah, madam. Akbar, just to see. Ya lebih kayak kultural gitu. Ya Kultural. udah biasa. Nah, Kalau ini dipermasalahkan gitu ya. lebih penting gitu. Orang Kenapa? ya kita tahu lah kayak di Amerika. Mereka ya kan tahu kan bahasa yang kita sering dengar itu kan. Itu kan Contohnya? pasti juga kan. Oh iya. Itu aja yang mereka permasalahin karena mereka tahu kita tuh nggak ada waktu buat bahas yang kayak gitu. Benar. Masih banyak hal penting yang bisa kita bahas. Nah, benar. Iya, betul. Sama mau nambahin. Lagi Dan ya kalau salah. dibilang kasar ya, kalau dibilang kasar ya, anjay bilang kasar. Terus kalau kita kayak marah-marah kita bilang babi lah yang terus kalau disensor babi jadi ini nyebutnya gimana coba? Nah, benar. Terus kayak menurutku sih pribadi dia kayak Kenapa Dam? Hilang suaramu Dam. Ulangi, Dam. aja kalau menurutku. Iya. Adam tadi putus-putus seperti dibungkam oleh Komnas PA. Yang ada sensornya ini. Ada sensornya Enggak Dam. ya, ini jokes ya. Tolong jokes ya. Jokes tolong. Maaf Komnas PA. Maaf Komnas saya salah sebut juga tadi KPAI, maaf KPAI. Gimana Tik tadi? Intinya Tika tambahan tadi. Udah. intinya Jadi- yang penting buat dibahas. Gimana Tik? Kalau aku sih pertama ada kesalahan dari negara juga gitu loh, dari pemerintahan. Maksudnya sekarang itu lembaga pemerintahan itu mempermasalahkan kalau ada berita-berita yang lagi viral aja gitu loh. Jadi Kayak Akbil. Kok aku? pokoknya gitu sih, kayak apa ya? Justru masalah-masalah yang nggak viral tapi lebih apa ya? Mutu. Lebih harus diatasi. Diperhatikan. Itu jadi kayak ketutup gitu loh dari yang viral itu. Jadi ya menurutku Misalnya udah apa ya, lembaga negara itu udah sedih apa ya. Ya kasihan aja sih. Ngelihatnya tuh. RKUHP itu kan juga Iya. Ya. daripada bahas apa sih kata-kata masalah Nah. perbuatan anjay. Nah, ya udah. Bentar. Terus apa ya? Kayak positif dan negatif itu kan tergantung persepsi orang ya. Maksudnya gini, Betul. tiba-tiba kambing. Apa yang bermasalah dari kambing? Apa kambing Iya harus kan? sensor? Benar. Kambing tidak mungkin kan, kalau anjing masih kasar, masih bisa kasar kan. Kalau misal kambing atau apa hewan-hewan pesut Yang mahakam ini. tiba-tiba kan gitu. Kan nggak tahu. Anoa kan enggak gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Anoa dong. Berbobot sekali Anoa ya. Terus kalau kita tunggu harus ada terjemahan apa kayak formalnya di KBBI apa kira-kira gitu loh. Kalau harus tunggu itu kata-kata yang lain kan juga mungkin banyak yang ada di KBBI tapi masih bisa dianggap negatif, bisa dianggap mencaci orang gitu. Iya, betul. Itu Oh, apa kita tunggu seperti anjir di KBBI adalah terusan yang menghubungkan dua sungai di Kalimantan. Anjir. Ada anjir. Ada bro, ada Oh, iya. KBBI.
Ada. Saluran air. Di Saluran air itu podcast anjing. Bang Deddy juga. Iya, makanya kita harus nungguin gitu loh sampai kata itu menjadi formal gitu kan enggak gitu. Anjing. Oke. Kayaknya keburu ada arti formalnya tuh ntar muncul kata lagi deh baru. Kayak anjim kan itu kan bisa aja tuh, gitu kan? Ibaratnya gitu loh, kayak anjay waktu itu kayak di apa? Dilarang gitu kan. Terus ada baru anjim kan itu kita bisa pakai gitu loh, kayak penggantinya gitu. Bukan. Lebih ke kultural sih kalau kayak dari kata anjing itu nanti di Jawa Barat jadinya anjir, nanti kalau di Jakarta jadi anjay, kalau di Surabaya ntar jadi anjrit atau dan lain. Ancok. Aduh. Syak banget. Oke. Sudah berani itu dia memang sudah berani itu. Tema selanjutnya. Aduh. Sepi tiba-tiba. Iya, Ancok gitu anjir, apa masalahnya woi? Dari aku kultural mau Jakarta anjay iki anu. Surabaya ancok ya Dam ya. Yo. Jadi kayak ya intinya ya gitu lah kan, tapi mereka kan niatnya Iya, bayangin aja coba kalau Jancuk itu dilarang kan diserang dia pasti itu sama Rana Surabaya itu. Pasti. betul. Buzzernya Surabaya kan Buzzer. Siap. Mantap. Langsung bonek-bonek sama Arema gabung jadi satu dah itu. Wah, udah mati Langsung aja menyerang sih. si Lutfi. Tidak usah klarifikasi. Kon. bonek sama Arema itu nunggu kalau kata Jancuk dilarang itu baru. Arema sama bonek bersatu itu ya. Bener. Bisa. Tapi ya. Oke. Ini, kira-kira kalau anjay ini akan ada di KBBI, kira-kira artinya anjay ini apa? Dari ambil. Lu. Wah, udah. Anjay apa ya anjay? Apakah anjay itu sama dengan aku Yahudi? Anjay. Apa kira-kira ya anjay ini ya? Enggak, bukan, yaitu anjing dan ayam. Anjay. Ya kan? Biar jadi satu. Apa, biar efektif. dong. Andi, anjay. Enggak, biasanya kalau orang latah kan bilangnya ayam. Terus ini dia latahnya emosi gitu. Anjay ya gitu loh guys. Biasanya tuh. Enggak, maksudnya gitu loh. Kan KBBI ya. Kan KBBI ku koyo kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kiblat kamus berbahasa Indonesia di situ. Tiba-tiba anjay itu ayam dan anjing. Kasih tulisnya loh, serius. Hewannya itu loh Baru apa? dong. Hewannya itu loh apa? Ayam dan anjing itu apa? Hewannya itu loh. Enggak jelas. Kayak nanti Sun Bibil jadi tata itu ya. Tata bahasa. Kata jadinya. Tata bahasa. Tata bahasa jadinya. Anjing dan ayam. Udah, hello. Aduh. Suram sekali. Tapi aku heran sih, maksudnya apa ya, hal yang bikin dia ngomong kayak gitu apa ya, si Lutfi itu. Karena itu mirip anjing gitu nggak sih? Ya bagi dia mirip. Siapa yang mirip anjing? Anjaynya kan? Apa orangnya? Kalau Kan anjing aneh dibilang gitu. mirip anjing loh. Kenapa enggak lebih milih anjing? Ayo. Nggak tahu tuh. Kok harus Mungkin anjing? Iya. dia ngikutin levelnya kali ya. Maksudnya anjay kan masih level yang biasa gitu kan, kalau anjing kan level yang udah teratas nih. Oh iya. Mungkin nggak tahu lagi. Jadi dia istilahnya kayak mau mencegah gitu ya. Coba aja level 1-1 dulu lah. Iya. Gimana
gimana reaksinya sebelum dia itu kayak mempermasalahkan yang atas-atas gitu ya. Betul. Masa harus dibuat petisi Waduh. untuk menyelamatkan Anjay. Menyelamatkan Anjay. Save Anjay. Ada gitu kan. Aduh. Udah. Sangat berbobot ya kita ya. Episode ini pertama membahas body shaming, tiba-tiba membahas Anjay. Aduh. Terus kan selain Anjay kan juga ada tuh yang lagi kemarin sempat viral tuh yang streaming itu. Bil, gimana Bil, kamu sebagai YouTuber jika ingin live stream Fall Guys nggak bisa lagi, Bil, gimana Bil, nanti aku ditangkap sama polisi, Bil. Enggak, sebenarnya aku udah pernah itu lihat klarifikasinya itu direkturnya RCTI. Yang di Ya, aku yang udah di lihat. One Two Three Close the Door. Aku belum lihat. Ya, Aku udah lihat. dia Gimana bilang ceritain? dia bukan merugikan konten kreatornya kan? Platformnya. Iya, ke platformnya. Jadi Berarti- harus ada berarti regulasi loh. Platformnya itu harus ngasih regulasi kalau penyiaran itu harus ada gini. Betul. Jadi Oh, berarti dia tuh misal nih kan RCTI kan apa ya? Ibaratkan RCTI itu kayak konten kreatornya. Nah, TV itu kan pasarnya kan. Nah, begitu Platform. juga dengan YouTube. Ya gitulah. Pasar platform gitulah. Terus sama aja kayak YouTube gitu loh. Jadi kenapa TV yang diserang, maksudnya TV yang diberlakukan peraturan-peraturan gitu, kenapa kok YouTube enggak gitu. Jadi aslinya enggak memojokkan konten kreatornya. kreator. Justru yang diserang itu YouTube-nya gitu. Masuk akal Berarti- sih menurutku. Berarti bukan kayak misalnya si Akbil dia live streaming terus Akbilnya ditangkap gitu, enggak ya? Enggak Oh, juga. Soalnya kan ntar harusnya penuh dong penjaranya. soalnya kan Ada harusnya canda lingo ntar di sana. platformnya atau tempatnya itu harusnya yang bertanggung jawab gitu. Berarti dia kayak nuntut gitu apa gimana sih? Mungkin. Berarti nuntut si YouTube-nya nih misal. Atau Nonton mungkin YouTube. berusaha buat YouTube itu membenahi regulasi dan peraturannya lagi gitu mungkin ya. Apa gimana? Bisa jadi ya kayak gitu. Oh. Tapi Jul, Ya. aku kalau biar YouTube merubah regulasinya, itu mungkin bisa jadi cuma Indonesia aja loh yang minta. Negara lain nggak ada masalah loh. Kan jadi kayak konyol gitu loh kalau kayak gitu. Iya emang. Kalau ada beberapa negara yang sepakat sama kita, terus yang tapi kalau ternyata nanti waktu kita negara kita ngajuin kayak mungkin YouTube buat regulasi baru dan ternyata cuma Indonesia doang, kan kayak cringe gitu loh. Enggak sih. Kalau menurutku ya itu menjadi kayak Indonesia mempelopori jadi kayak keren. Kalau menurutku kalau misalnya dia itu kayak berani, jadi istilahnya kita tuh kayak berani gitu loh buat nuntut YouTube bahwa kalau misalnya dia itu harus merubah regulasinya atau peraturan-peraturannya atau kayak konten-konten yang sensitif kan bisa diubah gitu loh. Kan itu kalau menurutku ini sih keren sih kalau misalnya Indonesia yang bisa kayak istilahnya dia itu yang mempelopori gitu loh. Tapi pasti Gimana, Bil? tapi pasti ngomong tapi nggak jadi, Bil. pasti yang kena itu kebebasan berekspresi dari kreatornya, pasti ada yang kena. Misalkan nanti nggak tiba-tiba regulasi ini nggak boleh gini, regulasi ini nggak boleh gini gitu, pasti ada yang kena lah, kebebasan berekspresinya nggak sebebas dulu gitu mungkin. Terkekang. Nggak ya betul. Nah gini, masalahnya gimana ya, kebebasan, oke lah kebebasan berekspresi ya, tapi kan ekspresinya orang-orang kalau misalnya dia udah kayak apa ya, tinggi banget kayak si yang makan jembut itu kan kayak udah aneh banget gitu loh. Masa kayak gitu-gitu loh, takutnya kan ntar kayak dicontoh sama bocil-bocil kan, sekarang bocil-bocil liatnya YouTube semua, nggak ada yang liat TV. Nah, Tapi yang disalahkan ya orang tuanya sih kalau bocil-bocil kayak gitu, nggak bisa disalahkan platformnya. Orang tuanya gimana ngedidik biar kamu ngeliatnya yang bagus-bagus, yang positif-positif. terus kalau memang mau nonton YouTube juga sekarang ada YouTube Kids kan, jadi
udah ada batasannya gitu di YouTube Kids. Kalau kontennya ntar ya buat anak kecil gitu. Tapi dengan YouTube Kids itu nggak seberapa bisa mengatasi banget gitu loh. Iya, soalnya sekarang bocah-bocah nggak suka YouTube Kids. Nggak suka YouTube Kids. Bocah-bocah. Enggak emang sih. Kenyataan. Sukanya kayak lihat Akbil gaming gitu loh, lihat Fall Guys. Nah itu sukanya itu. Sukanya lihat apa? Lihat Even X review makanan gitu loh. Sekarang bocil-bocil tuh lihatnya. Aduh. Benar. Tapi peran orang tua itu juga penting yang tadi ke anjay ya, karena nggak mungkin dong tiba-tiba ke anaknya, weh selamat pagi anjay, kan anaknya bangun tidur tiba-tiba anjay, kan nggak gitu kan, pasti ada porsinya masing-masing. Terus ya itulah. Ya semuanya itu memang peran orang tua itu memang penting sih kalau buat bocil ya, kalau bocil saya yang belum tahu apa-apa gitu loh, itu memang penting gitu. Kayak caranya didik, caranya apa nyontohin kayak gimana, kan juga si anak-anaknya kan sebenarnya dia tuh nyontoh apa yang dia lihat gitu kan, yang dia lihat main game ya dia main game, yang dia lihat lari-lari atau main layangan ya dia ya contoh itu gitu loh. Iya benar. Anak kecil kan kalau apa daya ingatnya lebih tinggi sih kalau masih kecil kan. Jadi melihat sesuatu gitu langsung ingat. Gede. Dan pas udah gede kita udah lupa semuanya dong. Oh iya. Susah ya. Padahal kita lagi pandemi, tapi ada aja orang yang membahas aneh-aneh gitu loh. Kok kepikiran gitu loh, apa terlalu gabut di rumah. Aduh, kepikiran apa ya? Kurang ngopi, Bos. Kurang ngopi, Bos. Saya ngopi, Bro, kata Tika, guys. Kurang ngopi. Kurang bergaul aja tuh orang. Aduh. Oh iya, itu apa yang jokes Andre. Apa? Saya tidak tahu kalau yang ini. Waduh, nggak tahu. Dijelaskan dulu, Abdul menjelaskan. Ayo, Bil. Andre tahu lagi loh. Ada yang tahu? Bukan Berempat itu yang ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu. Enggak, aku tahunya dari aku tahunya dari YouTube-nya Akbil sih. Ini udah di Akbil. Itu berarti. Apa Bil? Enggak tahu. Kenapa ceritain dong? Ngejokes Andre itu gini loh, di salah satu stasiun televisi di Trans TV ya. Bawa acara jangan sebut merek ya. Iya, harus kamu Mas. Jangan sebut merek tapi kita tadi RCTI. Goblok. Ada Ruben Onsu sama Betran. Nah, terus tahu. Nah, yang kayak gitu loh. Terus dia bilang ini sama Andre ngobrol sama Nunung. Ini aku dapat pungut kan. Pungut ini anaknya, anak pungut. Nah, terus Andre bilang, "Kamu juga ya ke Ruben sama Betran." Itu. Cuman ada kelanjutannya sebenarnya, tapi nggak tahu itu terlepas itu emang nggak sengaja ngomong atau sengaja juga nggak tahu sih Andre ini ngomong. Iya. Tapi kalau menurut kalian jokes kayak gitu itu bisa diterima nggak? Menurut kalian anak pungut gitu. Tapi kan karena ada orangnya kali ya. Jadi menurutku ya nggak enak aja sih. Nggak enak ya. Langsung di depan orang gitu ya. Apalagi kan di bawah umur ya kan. Jadi ya mungkin mentalnya belum siap juga. Mana lagi ada bapaknya lagi ngawur banget. Ya Allah. Sumpah. Anak pungut bangsa. Gimana ya? Kalau dari aku susah ya. Gitu kalau ngejokes juga sebenarnya susah. Ya, kalau nggak siap buat dark jokes. Susah. Gimana Dam? Indonesia belum siap buat dark jokes. Oh siap. Jadi kalau menurutku
kalau di TV dan yang disasarkan adalah anak kecil yang kebetulan itu siapa tadi namanya? Siapa? Veteran. Ya, itu veteran itu mungkin salah. Jadi kita ngejokes kayak gitu salah. Tapi kalau kita misalkan acara off air dan orang-orangnya itu sudah yang pasti bisa menerima jokes kayak gitu dan mau berdamai dengan dirinya sendiri, itu masuk-masuk aja sih. Soalnya karena ya kayak event roasting gitu-gitu, terus stand up yang off air itu juga ya kayak gitu. Maksudnya tergantung penempatannya sih. Iya. Betul. Ya on air aja sih yang mereka. Karena anak kecil juga ya, tiba-tiba dihadapkan dengan seperti itu kan kaget. Betul. Ada si Doi, ada bapaknya Doi itu loh, kayak anjir. Gila banget ya orang, ya Allah. Anak apa? Tapi diulang-ulangin terus sama kita. Aduh. Tapi katanya di videonya Bill ini masih ada lanjutannya, Bill. Iya, emang dia ngelanjutin kayak, tapi loh dari cara ngomongnya kayak dia keceplosan kali ya, nggak tahu ya, kayak terbata-bata gitu ngomongnya. Ya, keceplosan dia sebenarnya niat awalnya memang ngejokes anak ngomong. Ternyata tapi kayak sadar mungut gitu loh, makanya dia langsung salah gitu. Dan itu maksudnya di share sama uploader itu kayak diedit dulu gitu loh ya kan? Iya, dia edit pas cuman kamu juga, langsung ada editan gitu. Kan kesannya kayak aku lihat. Kesannya kayak langsung. Tapi nih emang kalau jokes menurutku sih memang harus, gak mungkin kamu ngejokes itu dengan hal yang memang positif ditambah positif gitu. Kayak benar. Ibu kamu perempuan ya, nah, itu kan emang iya kan. Beda kalau ngejokes ibu kamu laki ya, nah kan itu kan beda gitu. Apa sih? Iya, kenapa ya lucu saya lucu. Kita sebentar ya. Kita bedah tadi jokesnya Adam. Kita bedah bisa jokesnya Adam. Kalau buat ngejokes ya, menurutku sih biasa-biasa aja sih itu normal, karena gak mungkin lah kamu ngejokes dengan sesuatu yang memang faktanya kayak gitu. Kayak apa ya? Ya tadi loh, mana lucunya coba gitu. Jadi Ini. wajar kalau cuma buat ngejokes. Beda kalau kita kayak ada pers terus kalian bilang kayak gitu, baru itu bisa dianggap serius ya. Kita bedah tadi jokesnya. Tapi gini, dia itu sasarannya soalnya bocil dulu. Jadi kayak kesannya itu kayak nyerang malahan gitu loh, bukan jokes yang dibuat bercandaan gitu. Terus karena dia kan masih kecil, jadi takutnya nanti nggak bisa membedakan yang mana yang jokes, yang mana yang beneran gitu, ngomong gitu. Iya. Takutnya nanti gitu. Mungkin memang nggak masalah jokes kayak gitu, mungkin memang nggak masalah. Cuma kayak dia tuh masih kecil gitu lah istilahnya. Tadi kita bedah ini. Ibu kamu perempuan. Waduh. Itu kalau ngomong biasa kan nggak lucu ya, maksudnya apa yang bermasalah apa, tapi karena kita nggak siap dengar jokes kayak gitu, tiba-tiba lu kok gini, mantap jiwa. Kita nggak siap menerima, tiba-tiba langsung lu kok lurus gitu loh, kan gitu. Iya, makanya jokes lurus kan ya malah ya wis gitu ya kan, kalau jokes yang aman biasa gitu kan. Bener sih, makanya bener dari Adam itu malu kan ya. Lebih kayak statement sih. Kalau lurus itu statement, kalau ini berkontradiksi dia baru jokes sih. Oh, iya. Ya itu bener kan katanya, kalau stand up comedy kan dia membahas tentang keresahan kan, yang kayak yang tidak masuk di hatinya stand up komedian itu, makanya dia membahas ya sikulah pokoknya lah. Iya. Aku nambahin Akbil ya. Aku denger ya teori-teori dari Panji Pragiwaksono itu gini. Panji betul. Waduh.
Aduh, nah ini jokes ini gak siap aku mendengarkan jokes kayak gini loh. Tiba-tiba Panji Petualang, waduh. Panji betul. Waduh. Jadi Terus gimana? Panji Pragiwaksono gimana? jadi jokes itu yang apa ya bahasanya itu apa ya? Ada yang diperolokkan lah, apa ya bahasa bagusnya ya? Ada yang menjadi sasaran lah gitu loh. Yang menjadi bahan olokan gitu, bahan Ada yang ejekan. jadi bahannya. Kalau Target. bahannya itu kalau nggak orang lain ya diri kita sendiri gitu loh. Bahannya ya cuman itu, kalau nggak orang lain ya diri kita sendiri. Terus jokes itu kan patah ya. Jadi maksudnya ada statement lurus tiba-tiba dipatahin. Nah itu jokes gitu loh. Kalau yang Depan kayak slide-nya. tadi Iya, ibu kamu perempuan itu kan lurus kan? Ibu kamu perempuan itu kan lurus. Itu Tapi- statement betul dari Atam ya. Ibu Ibu perempuan, iya betul dan betul ya. Betul. Smartnya Atam. kalau tiba-tiba dipatahin ibu kamu apa gitu, mungkin itu bisa jadi jokes gitu loh. Iya. Seperti jokes. Iya, setuju. Mantap sekali. Kita berbobot hari ini, full berbobot. Mantap. Ya mungkin itu saja ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi apa gimana? Ada yang mau dibahas? Mungkin di episode selanjutnya aja ya. Oh gini. Gimana guys? Ada lagi Pak, ini Pak, satu Pak. Iya. Oh, ada lagi. Ngomong. Nggak, aku lihat Nice. di Twitter saya di timeline, tiba-tiba ada di timeline. Apa? Cover lagu di YouTube terancam 3 tahun penjara serta denda 500 juta. Nah itu. Aku cuman baca sekilas sih, tapi aku nggak tahu Iya, masalahnya aku gimana. nggak tahu, aku cuma tiba-tiba ada timeline ini menarik aja sih. Hmm. Cover Ini perlu di research guys. Perlu Iya. di research kali gini. Kita episode selanjutnya. episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Enggak. Oke, ini udah ya, udah nggak ada yang mau dibicarain lagi. Tak tutup. Ya, makasih banyak buat kalian semua, Adam, Atika, Akbil, yang udah mau menyempatkan diri anjay. Udah mau menyempatkan diri buat join bersama aku sama Jiel di podcast kami di Bincang Terkini episode kedua kali ini. Ya, makasih terus. Ya, itu aja sih. Salam bikini. Waduh. Tidak Bikini siap. itu maksudnya Bincang Terkini guys. Iya. Bincang Iya. Singkatan. Singkatan. Nah itu singkatan yang dibuat sama Akbil doang. Hmm. Ya udah. Ya oke. Tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di. Tunggu. Hell. Tunggu. Kalau kalian ada keresahan-keresahan yang mendengarkan ini, ada keresahan-keresahan ingin kita bahas, kirimkan tulisan iya di Instagram Jopan. Kita di postingan terbarunya Jopan ketik iya di komen yang banyak ya. Iya gitu. Kita akan bahas Instagramnya Jopan ya, bukan Dimas 74 Dimas Ardiansyah ya. Ingat itu. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Dadah. bye bye. Dadah.